saya lupa ya, 6 orang. Ponet kompetisi di Indonesia. Cuma kalau setakat kan nggak ada kompetisi Pak ya, satu-satunya di Indonesia ya. Belum ada ya. Nah itu mungkin Pak Ketua bisa memberikan masukan ke dirjen atau bagaimana hal-hal apa aja yang bisa membuat gairah atau semangat dan untuk pengembangan. Saya sebab saya wakil direktur 4 Pak. Saya sampai ke Lille, Prancis. Parisnya udah jelas. Saya sampai ke Vatikan saya pernah. Sampai ke Vatikan saya pernah. Udah sampai segala macam udah begini. Ke Malaysia, ke Asia sih alhamdulillah udah begini. Kita jajakin semua kemungkinan untuk kerjasama. Harusnya tanggal 24 minggu depan sampai 26 saya di Jakarta ada annual conference dengan Chinese. Tapi karena Polmen mau bisa kalis utang, saya pikir belum tentu apakah saya pergi atau enggak. Tapi ada annual conference di Jakarta, kalau Cina turun kita juga akan kita datang. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengembangkan apa yang disampaikan tadi, karena saya nggak bisa to the point ke kasus Bapak Ibu sekalian ya. Pengetahuan saya terbatas, sehingga saya ngomong aja apa yang saya alami. Bila Bapak Ibu mentransfer sesuai dengan bidang apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Polmen satu-satunya politeknik di Indonesia yang punya semua jurusan atau bunga rampai. Politeknik maritim, politeknik pertanian, kelautan masing-masing. Politeknik pertanian. Tapi kita bisa ikut karena kami punya teknologi pertanian. Politeknik perikanan, mereka punya teknologi, kami juga bisa ikut kan, kami punya perikanan, ya kan? Yang rekayasa kami juga bisa ikut. Jadi semua kami bisa ikut karena kami ada. Jadi enak saya mau bicara karena apa? Kami bisa masuk semua. Kayak di Sukamara itu memang terkenal dengan tambak dan segala macam, kita bisa ikut. Di Mempawah itu ada berapa kali panen. Kita udang Hanami, coba udang Hanami di Mempawah. Nah itu lagi-lagi budi Pak yang nggak tercatat Pak, ya kan? Tetapi secara SK benar kalau dibayar. Nah masa Bapak kerja nggak dibayar? Kalau Bapak mengajar, kamu udah dibayar gaji, ya itu gaji untuk mengajar. Di luar mengajar Bapak harus bayar lagi dong. Saya berusaha untuk tidak hanya sekedar air liur kalau di luar. Kalau bahasa Melayu itu tuh, ya, liur kayak liur ya, kayaknya. Enggak dong, harus ada sesuatu dan lain-lain. Dan saya nggak fair, kalau ada enggak gitu. Saya minta bantu tapi ini nggak ada, ini nggak bisa kita gini, nggak apa-apa ya udah. Tapi kalau yang sekiranya ada yang bisa kita bagi. Kalau makan sendiri muntah Pak, sakit. Nah tapi kami banyak yang bisa kami karyakan gitu, dari sisi pertanian, dari perikanan, dari sumber daya manusia, sumber daya alat. Kami banyak boleh gitu. Sehingga kita boleh dikatakan mau bermitra dengan siapapun it's okay. Mahasiswa kita kemampuan okay. Di MBKM ini mahasiswa yang bukan hanya prodi lagi, mata kuliah perpajakan itu kita sebar ke koperasi semua. Gimana untuk bayar pajak? Ngajar juga koperasi bayar pajak. Atau dia belajar juga di sana. Itu dari mahasiswanya belajar dan mengajar. Dari sisi KPI di Papua Indikator, saya pernah di 2017 mengajar di Mukah, Politeknik Mukah, Perawat. Dan saya bawa mahasiswa juga belajar sana. Jadi staff and student exchange. Saya tadi mengundang juga ketua, mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin bulan depan dari Mas
mau datang ke Polnet sebelum setakat ke Dimas, ya mungkin bicara dulu ke Polnet apa yang bisa dilakukan oleh Dimas dan seterusnya. Apalagi di Kucing itu apa namanya, nggak tahu Katolik atau apa mereka di Kucing itu, umum nggak bedain Katolik Protestan gitu. Nah itu banyak sekali Pak, berapa kali kunjungan itu mereka Muslim semua. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat relevan dengan setakat ini dalam kerjasama dengan teman-teman yang ada di Kucing, gitu. Baik organiknya atau teman-teman. Nah apa yang bisa dikerjasamakan? Ya mau risetnya kan, ya, apalagi dari dalam perguruan tinggi kan sama kita nih. Pendidikan pengacara jelas, penelitiannya kayak apa, bahasa mereka itu pembentangan, presentasi pembentangan, ya. Itu udah presentasi lah kita jadinya. Pak Nasir juga sering kok dengan Kucing kan, si pembentangan itu waktu dimana kan itu, ya. Pengabdian kepada masyarakat, mereka juga pengabdian di sini Pak, kita juga bisa ke sana. Nah itu udah sesuatu dan KPI-nya itu tinggi. Itu hal-hal yang meningkatkan dari status institusi. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga Bapak Ibu sekalian, keterbatasan dana yang dimiliki oleh institusi nggak bisa mengcover apa-apa yang akan kita inginkan. Makanya stakeholder pihak ketiga itu sangat-sangat kita butuhkan untuk mendukung program itu yang relevan sesuai dengan bidang apa. Ya mesti apalagi kita sih usahakan yang non profit, tapi yang profit itu bisa kita gandeng sepanjang win-win solution. Karena mereka yang namanya profit oriented kan, apa yang bisa kami dapatkan dari Bapak kan seperti itu. Tenaga PPNS, pegawai pemerintahan non pegawai negeri di Polda juga itu juga menjadi concern saya Pak, bagaimana bisa mensejahterakan mereka, karena kecenderungan mereka yang kerjanya lebih banyak daripada PNS. PNS kita udah banyak juga, saya PNS Pak, dan saya juga cerita dari saya nih ceritanya, ya kan? Kalau PPNPN tadi itu kan ada ketakutan kalau dipecat atau disingkirkan seperti itu, sehingga mereka dengan optimal. Jika di bawah PNS dari saya pecat kan susah, pecat PNS. Ya. Nah itu yang saya pikirkan, bagaimana teman-teman yang tidak PNS ini agak sedikit apa namanya stabil lah dari sisi ekonomi. Itu juga tantangan para tua ini. Itu sampai kepala kita sebagai pimpinan. Tapi kalau kita hanya mau berjalan, kalau hanya mau berjalan seperti ajaran tanpa peduli sih, tanpa dari pimpinan terserah tahu lah, pada tahu